Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arya Nurdiansyah, di sini saya sebagai Dimas Iqbal Martanza akan memaparkan materi proposal penelitian yang berjudul efektivitas penggunaan game Android cerdas cermat Islam terhadap pemahaman dan motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Islam Darut Taufik. Saya dari kelas 5 R1C yang NIM-nya 2023010047. Di sini akan menjelaskan proposal penelitiannya, yang jenis penelitiannya yaitu pre-eksperimen. Di sini ada daftar isinya dan di sini langsung ke latar belakangnya. Pendidikan merupakan proses terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Menurut Sugiono, proses pembelajaran yang ideal menuntut keterlibatan aktif peserta didik serta penggunaan strategi dan media pembelajaran yang mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar. Menurut Sanjaya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang bermakna, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurut Majid dan Andayani. Namun berdasarkan hasil pengamatan awal di SMP Islam Darut Taufik, proses pembelajaran PAI masih didominasi oleh metode konvensional seperti ceramah dan penugasan tertulis. Pembelajaran yang berpusat pada guru tersebut menyebabkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar relatif rendah, sehingga berdampak pada rendahnya motivasi belajar dan kurang optimalnya pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Di sisi lain, sebagian besar siswa kelas 7 telah terbiasa menggunakan telepon pintar atau smartphone dalam kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi pemanfaatan perangkat tersebut masih terbatas pada aktivitas hiburan dan belum dimaksimalkan sebagai media pembelajaran yang mendukung proses belajar di kelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pemanfaatan teknologi digital dengan praktik pembelajaran yang diterapkan di sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan media pembelajaran berbasis digital mulai menjadi salah satu alternatif yang relevan dengan karakteristik peserta didik saat ini. Menurut Arsyad, media pembelajaran berbasis game edukasi, khususnya game Android, mampu mengintegrasikan unsur pembelajaran dan permainan sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Menurut Dewi dan Hilman, salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran PAI adalah game Android cerdas cermat Islami yang dirancang untuk membantu siswa memahami materi melalui kuis dan tantangan berbasis permainan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis game edukasi dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Dan juga hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa game edukasi berbasis Android mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran dan membantu siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Namun demikian, penelitian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji penggunaan game Android cerdas cermat Islami dalam pembelajaran pendidikan Islam pada jenjang sekolah menengah pertama. Apabila kondisi pembelajaran yang masih konvensional tersebut dibiasakan atau dibiarkan tanpa adanya inovasi media pembelajaran, maka proses pembelajaran PAI berpotensi terus berlangsung kurang efektif atau membosankan dan berdampak pada rendahnya kualitas hasil belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang mengkaji secara empiris efektivitas pemanfaatan media pembelajaran berbasis game dalam pembelajaran PAI. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian research gap berupa belum adanya kajian yang
secara spesifik meneliti efektivitas penggunaan game Android cerdas cermat Islami terhadap pemahaman dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMP, khususnya di SMP Islam Darut Taufik. Atas dasar inilah peneliti tertarik atau saya pribadi untuk melaksanakan penelitian mengenai efektivitas penggunaan game Android cerdas cermat Islami terhadap pemahaman dan motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Islam Darut Taufik. Lanjut ke rumusan masalah di sini karena di sini ada dua. Apakah penggunaan game Android cerdas cermat Islami efektif dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 7A SMP Islam Darut Taufik? Dan yang kedua, apakah penggunaan game Android cerdas cermat Islami efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7A SMP Islam Darut Taufik? Itu rumusan masalahnya. Kenapa ada dua? Karena saya menggunakan dua variabel terikat atau variabel Y-nya. Di sini juga ada tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitaskah penggunaan game Android cerdas cermat Islami dalam meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 7A SMP Islam Darut Taufik. Untuk mengetahui efektivitas, dan yang kedua untuk mengetahui efektivitas penggunaan game Android cerdas cermat Islami dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7A SMP Islam Darut Taufik. Lanjut ke variabel penelitian. Menurut Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari. Di sini variabel X-nya yaitu game Android cerdas cermat Islami. Variabel ini merupakan perlakuan atau treatment yang diberikan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Variabel ini mencakup penggunaan media pembelajaran berbasis Android yang dirancang dalam bentuk game edukatif Islami berisi soal-soal dan materi keagamaan untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman serta motivasi belajar siswa. Di sini ada juga variabel terikat yang mana terdiri dari dua aspek hasil yang ingin diukur. Yang pertama, pemahaman belajar siswa, yang kedua motivasi belajar siswa. Nah, yang pertama ini tingkat kemampuan pemahaman belajar siswa itu dalam memahami materi pendidikan agama Islam setelah menggunakan media game edukatif ini. Dan yang kedua, motivasi belajar siswa, dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi semangat siswa untuk belajar melalui media game edukatif. Di sini ada tabelnya, jenis variabelnya itu variabel bebas, ada variabel terikat 1, variabel terikat 2. Nama variabelnya penggunaan game Android cerdas cermat Islami, yang variabel terikat 1-nya pemahaman belajar siswa, variabel terikat 2-nya motivasi belajar siswa. Simbolnya X, Y1 dan Y2. Indikator utamanya yang pertama di variabel bebas yaitu interaktivitas, isi materi, tampilan dan kemudahan. Di variabel terikat 1, pengetahuan, penerapan, pemecahan masalah. Yang terakhir di variabel terikat, ketertarikan, semangat, antusiasme, persepsi manfaat. Nah, itu dari variabel. Lanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara ataupun dugaan sementara penelitian terhadap rumusan masalah. Di sini hipotesis dalam penelitian ini termasuk hipotesis komparatif. Apa itu? Nanti kita lanjut ke bawah. Kenapa menggunakan hipotesis komparatif? Karena membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan, atau juga disebut pretest dan posttest pada subjek yang sama, yaitu kelas 7A. Itu. Menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah hipotesis yang menyatakan dugaan adanya perbedaan antara dua keadaan atau lebih dalam penelitian pre-eksperimen dengan desain one group pretest posttest. Perbandingan dilakukan antara nilai sebelum perlakuan yaitu pretest dan sesudah perlakuan yaitu posttest. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini difokuskan pada perbedaan hasil belajar dan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan game Android cerdas cermat Islami. Di sini ada rumusan hipotesisnya, yaitu yang pertama H01, tidak terdapat peningkatan pemahaman belajar siswa. Yang kedua H11, terdapat peningkatan pemahaman belajar siswa. Yang ketiga H02, tidak terdapat peningkatan motivasi belajar siswa. H12, terdapat peningkatan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya di sini ada populasi. Menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Islam Darut Taufik tahun pelajaran 2025-2026.
Populasi ini dipilih karena siswa kelas 7 merupakan peserta didik yang baru menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar di tingkat SMP, sehingga memerlukan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itu. Di sini ada sampel, yaitu sampel adalah sebagian dari populasi atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan apabila jumlah populasi relatif besar sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruh populasi secara langsung. Di sini ada teknik sampling. Menurut Sugiono, teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian berdasarkan karakteristik tertentu dari populasi yang ada. Pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, desain penelitian, serta kondisi di lapangan, seperti itu. Nah, di sini teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Apa itu purposive sampling? Yaitu merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Menurut Sugiono, teknik ini digunakan apabila peneliti memiliki tujuan khusus terhadap subjek penelitian dan tidak memungkinkan penggunaan teknik sampling secara acak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, sampel penelitian. Di sini sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7A SMP Islam Darut Taufik tahun pelajaran 2025-2026 yang berjumlah kurang lebih 30 siswa. Lalu kelas 7A ini dipilih sebagai sampel karena peneliti atau saya sendiri merupakan guru yang mengajar di kelas tersebut, ya, sehingga memiliki akses langsung dalam pelaksanaan penelitian, seperti itu. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan awal, siswa kelas 7A memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tingkat pemahaman dan motivasi belajar pada pembelajaran PAI yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kelas 7A dianggap representatif untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dengan pertimbangan tersebut, kelas 7A dipandang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian dan diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi siswa kelas 7 SMP Islam Darut Taufik. Oke, di sini lanjut ke jenis data. Jenis data, menurut Sugiono, jenis data dalam penelitian kuantitatif dapat diklarifikasikan berdasarkan skala pengukuran, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data interval dan data rasio, karena data berbentuk angka dan memiliki jarak yang jelas antar nilai. Di sini yang pertama, data interval adalah yang memiliki jarak yang sama antar nilai tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak menurut Sugiono. Data interval dalam penelitian ini yaitu interval dalam penelitian ini diperoleh dari skor angket motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, skala pengukuran menggunakan skala Likert. Contoh, sangat setuju sama dengan 5, setuju sama dengan 4, ragu-ragu sama dengan 3, tidak setuju sama dengan 2, sangat tidak setuju sama dengan 1. Skor tersebut memiliki jarak yang sama antar kategori, namun tidak memiliki nol mutlak sehingga dikategorikan sebagai data interval. Yang kedua, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki jarak yang sama antar nilai dan memiliki nilai mutlak sehingga dapat dilakukan operasi matematika secara penuh menurut Arikunto. Data rasio ini dalam penelitian diperoleh dari skor tes pemahaman belajar siswa, pretest dan posttestnya. Skor tes berupa jumlah jawaban benar, nilai hasil tes 0 sampai 100. Nilai 0 menunjukkan tidak ada jawaban yang benar sehingga memiliki nilai mutlak. Katanya 0 memiliki 0 mutlak dan dapat dikategorikan sebagai data rasio, seperti itu. Di sini metode pengumpulan data. Menurut Arikunto, metode pengumpulan data adalah cara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis data, tujuan penelitian, serta variabel yang diteliti agar data yang diperoleh akurat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiono menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan secara umum antara lain tes, angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, di sini metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan, yaitu data pemahaman belajar dan motivasi belajar siswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, tes.
Tes digunakan untuk mengumpulkan data pemahaman belajar pada mata pelajaran PAI. Tes diberikan dalam bentuk pretest dan posttest kepada siswa kelas 7A. Nah, pretest ini diberikan sebelum penggunaan game Android Cerdas Cermat Islami untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Dan yang kedua, posttest diberikan setelah penggunaan game Android Cerdas Cermat Islami untuk mengetahui peningkatan pemahaman belajar siswa. Nah, hasil tes berupa skor yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Yang kedua ada angket. Angket digunakan untuk mengumpulkan dan data motivasi belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan game Android Cerdas Cermat Islami. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala Likert yang memuat beberapa indikator motivasi belajar. Angket diberikan kepada seluruh siswa kelas 7A sebagai sampel penelitian dan hasilnya digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa secara kuantitatif. Di sini ada instrumen penelitiannya, instrumen tes pemahaman belajar. Nah, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Instrumen dalam penelitian ini disusun secara sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu pemahaman belajar dan motivasi belajar siswa. Yang pertama, instrumen tes pemahaman belajar. Itu pada mata pelajaran agama Islam, tes disusun berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Bentuk tes yang digunakan adalah tes objektif yang terdiri dari sejumlah butir soal. Tes diberikan dalam 2 tahap, yaitu pretest dan posttest dengan tingkat kesukaran soal yang setara. Skor tes digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman belajar siswa setelah penggunaan game Android Cerdas Cermat Islami. Instrumen tes pemahaman belajar. Yang pertama bentuk instrumennya yaitu instrumen tes pemahaman belajar berbentuk tes objektif atau pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban, contoh A, B, C, D, seperti itu. Yang kedua dasar teori. Tes pemahaman belajar disusun berdasarkan ranah kognitif menurut Bloom, khususnya pada tingkat pemahaman C2, penerapan C3. Nomor 3, kisi-kisi instrumen tes pemahaman belajar. Nomor 1, indikator pemahamannya menjelaskan konsep atau materi PAI, bentuk soal nomor soalnya pilihan ganda 1 sampai 5. Nomor 2, mengidentifikasi contoh pilihan ganda nomor 6 sampai 10. Nomor 3, menerapkan konsep dalam kasus pilihan ganda dari 11 sampai 15. Dan nomor 4, menyimpulkan materi dari nomor pilihan ganda dari nomor 16 sampai 20. Yang keempat ada scoring test. Jawaban benar sama dengan 1, jawaban salah sama dengan 0. Nilai akhir dihitung dengan rumus. Nah, di sini ada rumusnya. Contoh format soal tes. Contohnya, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh A. Mencontek saat ulangan, B. Mengakui kesalahan yang diperbuat, C. Menyembunyikan kebenaran, dan D. Menghindari tanggung jawab. Contoh jawabannya A gitu. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh mencontek saat ulangan. Betul atau salah? Salah. Jadi jawaban salah sama dengan 0, seperti itu. Instrumen angket motivasi belajar. Nomor 1, bentuk instrumennya yaitu instrumen angket motivasi belajar berbentuk angket tertutup menggunakan skala Likert. Yang itu yang kedua dasar teori. Indikator motivasi belajar mengacu pada teori motivasi belajar menurut Uno, yang mana minat belajar, semangat belajar, ketekunan, antusiasme. Dan yang ketiga, kisi-kisi instrumen angket motivasi belajar. Sama seperti tadi. Di sini ada minat belajar, pernyataannya ketertarikan terhadap pembelajaran nomor 1 sampai 4, seperti semangat belajar, ketekunan, dan antusiasme. Di sini ada skala angket yaitu alternatif jawaban atau skor. Di sini ada alternatif jawabannya sangat setuju, skornya 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan yang sangat tidak setuju skornya 1. Contoh formatnya pernyataan angket. Saya merasa lebih semangat belajar PAI ketika pembelajaran menggunakan game Android. Contohnya jawab ragu-ragu gitu. Pasti ada alasannya. Contohnya ada jawab sangat setuju, seperti itu. Di sini ada lanjut metode keabsahan data, di mana di sini yang pertama uji validitas.
teori validitas konstruk. Nah, di sini validitas konstruk merupakan validitas yang berkaitan dengan kesesuaian antara instrumen dengan konsep atau teori yang mendasarinya. Instrumen dikatakan memiliki validitas konstruk yang baik apabila setiap butir pernyataan memiliki hubungan yang signifikan dengan skor total instrumen, menurut Arikunto. Prosedur uji validitas konstruk yaitu uji validitas konstruk dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun angket motivasi belajar berdasarkan indikator teori motivasi belajar. Yang kedua, menguji cobakan angket kepada responden. Yang ketiga, menghitung korelasi antara skor setiap butir pernyataan dengan skor total. Yang keempat, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, katanya begitu. Yang kelima, menentukan butir pernyataan yang valid dan tidak valid. Di sini ada rumusnya juga. Nah, terus lanjut ke kriteria pengujian. Nah, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka butiran instrumen dinyatakan valid. Tetapi jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid. Seperti itu. Di sini lanjut ke uji reliabilitas instrumen. Menurut Arikunto, reliabilitas adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Instrumen dikatakan reliable apabila digunakan berulang kali pada subjek yang sama akan menghasilkan data yang relatif sama juga. Di sini menurut Sugiono menyatakan bahwa reliabilitas berkaitan dengan ketepatan dan kepercayaan suatu alat ukur, sehingga instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang konsisten. Jenis uji reliabilitas yang digunakan uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan Alpha-Cronbach. Alasan pemilihan Alpha-Cronbach ini yaitu pemilihan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu instrumen penelitian berupa angket motivasi belajar dengan skala Likert. Yang kedua, setiap butir angket memiliki lebih dari 2 alternatif jawaban. Yang ketiga, Alpha-Cronbach sesuai dengan digunakan untuk menguji konsistensi internal instrumen non-dikotomis. Yang keempat, Alpha-Cronbach merupakan uji reliabilitas yang umum dan direkomendasikan dalam penelitian kuantitatif. Nah, katanya prosedur uji reliabilitas ini langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data hasil uji coba, angket, motivasi belajar. Yang kedua, menghitung skor setiap responden. Yang ketiga, menghitung nilai koefisien reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Yang keempat, menentukan reliabilitas instrumen berdasarkan kriteria koefisien reliabilitas. Di sini juga ada rumus Alpha-Cronbach. Di sini ada kriteria reliabilitas instrumen dikatakan reliable apabila memenuhi kriteria tersebut. Seperti ini. Nilai Alpha-Cronbach-nya yaitu lebih besar dari 0, sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0,80. Kategori sangat reliable. Di sini ada yang 0,60 sampai 0,79 reliable dan yang kurang dari 0,60 tidak reliable. Kayak gitu. Di sini juga analisis data kuantitatif. Menurut Sugiono, analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sehingga mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulannya. Pengertian statistik deskriptif. Di sini statistik deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian sebagaimana adanya tanpa melakukan generalisasi atau pengujian hipotesis. Tujuan statistik deskriptif ini yaitu mengetahui gambaran motivasi belajar siswa, mengetahui hasil belajar siswa secara umum, dan menyajikan data dalam bentuk angka dan kategori. Teknik statistik deskriptif ini digunakan analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini meliputi skor minimum dan skor maksimum, rata-rata, presentase, dan kategori tingkat motivasi belajar. Rumus statistik deskriptif yang pertama Mean seperti itu. Yang kedua ada persentase dan yang lainnya.
Kriteria penafsiran skor untuk memudahkan interpretasi hasil analisis data digunakan sebagai berikut. Jadi rentang persentasenya 81% sampai 100% dikategorikan sangat tinggi, 61% sampai 80% dikategorikan tinggi, 41% sampai 60% sedang, 21% sampai 40% dikategorikan rendah, 0% sampai 20% dikategorikan sangat rendah. Di sini prosedur analisis data yaitu langkah-langkahnya mengumpulkan data hasil angket dari tes dan tes. Yang kedua, memberikan skor pada setiap jawaban responden. Yang ketiga, menghitung skor total setiap responden. Yang keempat, menghitung nilai rata-rata dan persentase. Yang kelima, mengkategorikan hasil berdasarkan kriteria yang telah ditemukan. Yang keenam, menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan narasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.